mereka bersekutu, mereka bersatu melawan orang-orang yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan Islam, seolah-olah mereka satu kesatuan yang sangat kuat. Dan mereka menyebarkan opini dan isu, di antaranya menebarkan fitnah bahwa orang-orang yang menyebarkan Al-Quran, para petugas dakwah itu melakukannya hanya karena mencari uang, karena dibayar. Padahal relawan Al-Quran tak dibayar, para nabi, para rasul tidak dibayar. Bayarannya adalah bagaimana orang yang diajak itu ingin ikut berada di jalan yang benar, di jalan Al-Quran, jalan menuju kepada keriduan Allah, mardotilah. Sehingga ini adalah tantangan yang besar. Dan faktanya pada fase-fase ini, pada episode-episode ini, mereka semakin diajak justru semakin menjauh. Seperti domba, kalau ditarik pakai tambang, dia malah semakin mundur. Ya, itulah karakter mereka. Maka kata Allah, biarin, tawakal aja, serahkan kepada Allah. Yang penting kalian berusaha dengan keras, dengan jihad yang akbar. Mereka bahkan mengatakan, siapa Ar-Rahman? Mereka mengatakan tidak kenal dengan Ar-Rahman, padahal pura-pura saja. Karena Nabi membawa istilah baru untuk Allah dengan nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maka kata Allah, sepanjang bola itu bulat, maka pasti ada pergantian. Pada waktunya yang di atas akan di bawah, yang di bawah akan di atas. Yang kalah akan menang, yang kecil akan besar. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Allah yang mencipta manusia dari air mani, bagaimana prosesnya? Untuk memahaminya sangat mudah sekali. Lihatlah prosesnya tumbuhnya tumbuhan setelah turunnya air hujan. Tetapi anehnya ada manusia penolak dakwah yang menyembah kepada selain Allah, menentang dakwah. Hakikatnya mereka itu sudah bersekutu dengan setan untuk memerangi Allah. Seperti dalam surat Yasin ayat 7475 ya. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, sedangkan mereka sendirilah yang menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga berhala-berhala itu. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Oleh karena itu tidak perlu berkecil hati dengan permusuhan dan penentangan mereka, karena pada hakikatnya mereka itu sedang memerangi Allah. Karena Allah yang mengutus para penyampai Al-Quran itu, Allah mengutus para petugasnya untuk menyampaikan risalah dakwah ini, yakni Al-Quran. Pada fase ini Allah belum memerintahkan perang, karena kader belum siap untuk perang. Dakwah dan bina kader tentara. Perang perlu tentara, dan saat ini di Mekah umat masih sedikit, kuat dan kuasa pun belum punya, sebagaimana ketika di Madinah. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sa'a yantahida ila rabbihi sabila. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Mereka itu sering menebar fitnah terhadap dakwah, bahwa mereka yang masuk Islam harus membayar uang pendaftaran, atau setelah masuk Islam harus membayar zakat, infak, dan sedekah. Itu fitnah yang keji sebagai serangan supaya memagari masyarakat bahwa jalan Al-Quran ini adalah bisnis dunia semata. Padahal tidak demikian adanya. Nabi SAW berdakwah tidak meminta upah, selain berharap mereka mendapat hidayah sehingga mengambil jalan Islam sebagai jalan hidupnya. Itu saja. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Soal mereka terus mencemooh terhadap dakwah, biarkanlah mereka itu. Tetaplah bertawakal kepada Allah atas hasil dari program dakwah yang terus digulirkan itu. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia." Jadi dakwah itu hakikatnya adalah kewajiban. Maka tentu yang menyuruhnya akan bertanggung jawab atas yang diperintahkannya.
Bertawakallah kepada Allah yang tidak akan mati, sementara manusia itu akan mati. Inilah ketentuan dari Allah yang Maha Suci atas jalan dakwah yang kita lalui, penuh anak dan duri. Tak perlu ciut karena caci maki, karena hanya Allah yang Maha terpuji, Allah yang mengetahui hakikat keburukan dan dosa-dosa mereka penentang dakwah itu. Dalam Al-Hadid ayat 3 Allah berfirman, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang Maha kekal, Maha tetap selama-lamanya, yang Maha hidup lagi Maha berdikari, Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya. Jadikanlah Dia sebagai tempat mengadu dan tempat berlindungmu. Dialah tempat untuk bertawakal dan mengadu. Maka sesungguhnya Dia akan memberimu kecukupan, menolongmu, mendukungmu, dan menjadikanmu berhasil. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Nabi Muhammad. Yang memberi tugas dakwah itu bukanlah manusia, tetapi Allah yang mencipta dan berkuasa atas alam semesta raya, yang mencipta alam semesta ini dalam 6 masa sesuai ukurannya. Karena hari, tanggal, dan tahun yang kita punya ukurannya adalah perputaran matahari dan bumi setelah penciptaan itu. Mereka sombong dan songong karena merasa punya pembela, yaitu penguasa mereka yang punya banyak tentara, didukung senjata luar biasa. Woi, para penyebar Al-Quran itu di belakangnya ada penguasa yang memiliki singgasana di atas arsy, singgasana di atas singgasana terkuat dan terkuasa di atas dunia. Tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui dan lebih mengenalnya. Lalu ikutilah Dia dan turutilah jejaknya. Sudah dimaklumi pula bahwa tiada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah dan lebih mengenalnya selain hamba dan Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, penghulu anak Adam secara mutlak di dunia dan di akhirat. Yang semua ucapannya itu bukanlah menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Apa yang diucapkannya adalah hak atau benar, dan apa yang diberitakannya adalah benar. Dia adalah imam yang memutuskan semua perkara. Bila manusia bertentangan mengenai sesuatu masalah, maka diwajibkan mereka mengembalikannya kepada Dia. Maka pendapat yang sesuai dengan sabda dan perbuatannya berarti pendapat itu benar, dan pendapat yang bertentangan dengan ucapan dan perbuatannya berarti dikembalikan kepada orang yang mengatakan dan yang melakukannya, siapapun dia adanya. Wa idza qila lahum usjudu lirahmani qalu wa marrahman wa nasjudu lima ta'muruna wajadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Seperti itulah karakter mereka mencemooh dan melecehkan bahkan kepada berita tentang Allah itu sendiri. Mereka bilang, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Ar-Rahman yang ada di Yamamah, yang mereka maksud Musailamah Al-Kadzab. Semakin mereka diajak, semakin menjauh. Mereka tidak taat dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tunduk kepada Tuhannya, pemimpinnya, dan hawa nafsunya. Kami tidak mengenal Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka mengingkari penamaan Allah dengan sebutan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, sebagaimana yang telah mereka lakukan pada hari perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi bersabda kepada juru tulisnya, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, kami tidak mengenal Ar-Rahman, tidak pula Ar-Rahim. Tapi tulislah perjanjian itu sebagaimana yang biasa kami lakukan, Bismillahi Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Nah, itulah olok-olok mereka. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Allah mengagungkan dan membesarkan dirinya atas keindahan segala apa yang diciptakannya di langit berupa gugusan-gugusan bintang yang besar-besar. Menurut pendapat Mujahid, Sa'id Ibn Zubair, Abu Saleh, Al-Hasan, Al-Qatadah. Jadi tidak benar apa yang mereka tuduhkan itu.
dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari dalam surat An-Naba ayat 13. Allah yang mencipta matahari dan bulan disejajarkan dengan makhluknya. Tabarakallah, maha suci Allah dari cemoohan ini. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Abu Daud At-Tayalisi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Al-Hasan bahwa Umar ibn Khattab mengerjakan salat duhanya cukup panjang. Ketika ditanyakan kepadanya, "Kau telah melakukan sesuatu pada hari ini yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya?" Maka ia menjawab, "Sesungguhnya masih ada sesuatu dari wiridku yang tersisa, maka aku suka untuk menyempurnakannya." Lalu ia membaca ayat ini, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 62 ini, wa huwallazi ja'ala, dan seterusnya. Mujahid dan Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan mana firman-Nya hilmah, yakni saling bertentangan. Yang satu mempunyai ciri khas gelap, sedangkan yang lain mempunyai ciri khas terang. Apa 3 pelajaran dari episode kali ini? Saya bisa menyimpulkan paling tidak ada 3 ya. Yang pertama, perjuangan menegakkan Al-Quran bukan tanpa tantangan. Mereka bahkan memerangi dan menentang Nabi dan para sahabatnya dengan berbagai cara. Mereka bersekutu dan saling membantu untuk memadamkan Al-Quran. Yang kedua, pejuang Al-Quran adalah relawan tanpa bayaran. Ia menyampaikan Al-Quran adalah semata tugas dari Allah. Bayarannya adalah bahagia orang bersama Al-Quran. Yang ketiga, keyakinan akan hilfah, artinya selalu berputarnya keadaan. Saat ini dakwah lemah, besok akan kuat, akan menimbulkan harapan. Yang terpenting adalah menyerahkan hasil dari setelah upaya maksimal kita kepada Allah, penguasa langit dan bumi ini. La haula wala quwata illa billah. Inilah karakter tawakal. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.